Kita akan mulai seri untuk mendalami molekul yang namanya asam urat. Dan sebelum untuk kita akan masuk ke sana, kita ada beberapa dasar dulu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dan ini merupakan pembelajaran saya mengenai kenapa Tuhan menciptakan asam urat. Jadi kita mundur jauh-jauh dulu kepada apa itu makhluk hidup, apa itu asam urat di dalam makhluk hidup. Memang saya baca bahwa asam urat ini banyak di ikan cakalang atau tuna. Lalu kenapa tuna disebut sebagai salah satu penyebab encok atau hiperurisemia, padahal kita paling suka cakalang selain alkohol dan lain-lain, ya. Jadi kita pada malam hari ini agak menunda sedikit untuk masuk secara banyak-banyak ke asam uratnya. Tetapi kita mau kepada dasar mengapa molekul-molekul di dalam tubuh makhluk hidup itu ada asam uratnya. Nah, molekul apa yang paling banyak adalah air. Bahkan 60% daripada tubuh kita adalah air. Jadi kenapa Tuhan atau Sang Pencipta, Khalik kita, membuat manusia itu dari air? Ya, seperti itu. Jadi kita akan coba memahami mengenai hal ini, dan saya tertarik untuk mengupasnya dari segi apa yang Tuhan buat yang kita bisa pelajari secara ilmiahnya. Baik, mari kita mulai. Kita nanti minggu depan kita akan lebih mendalam lagi, ya, mengenai makanan-makanan yang menyebabkan asam urat, apa-apa yang menghasilkan asam urat. Tapi pada saat ini kita akan sangat-sangat mendasar sekali. Jadi tolong bersabar dengan kami untuk kita membuka akan tabir bagaimana Tuhan serba sekalian alam menciptakan akan manusia dan dasar-dasarnya. Jadi memang kita akan bicarakan dasar kimia gangguan asam urat selama beberapa seri ke depan, beberapa minggu ke depan ini. Jadi mari kita memahami penciptaan. Untuk memahami ciptaan kita harus membuka catatan daripada Nabi Musa tentang bagaimana Nabi Musa mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan serba sekalian alam, Sang Khalik, menciptakan akan bumi dan langit yang kita kenal. Ini adalah suatu video yang perlu kita ketahui menurut pandangan ilmiah bagaimana alam semesta itu mulai. Yaitu 13,8 bilion tahun yang lalu, miliar tahun yang lalu, ada suatu ledakan besar katanya, di mana energi ini yang begitu hebat terlempar dan terjadilah bintang-bintang yang inilah galaksi-galaksi. Miliar-miliar bintang terkumpul. Nah ini, ada debu yang begitu luar biasa dengan energinya. Dan inilah partikel paling kecil dan inilah partikel zat yang paling besar. Cahaya di situ, atom-atom di situ, energi luar biasa. Nah, kok bisa bertumbuh ini? Waduh, ini keajaiban luar biasa. Langit, wah ini manusia bisa ciptakan. Nah, ini bisa melayang di permukaan matahari. Nah, manusia mau coba mengerti alam semesta ini. Inilah yang kita bisa temukan. Dan kita mau pergi ke paling ujung-ujung dari alam semesta yang kita ketahui.
Kita mengenal bumi kita sebagai satu-satunya rumah di mana manusia berkarya. Dan ada banyak makhluk hidup di sana. Permukaan bumi ini diubah oleh manusia. Kegiatan-kegiatan manusia luar biasa. Ada jalan, ada kebun-kebun pertanian. Sudah berkumpul bertahun-tahun. Tetapi semakin jauh, benda-benda ciptaan manusia menjadi kabur, tidak kelihatan, hanya benda-benda alam. Sejarah manusia ada di bola yang bumi ini. Ini adalah tempat lahirnya kemanusiaan, manusia. Bayangkan, inilah rumah kita, planet bumi. Tetapi kita sekarang coba menjelajah jauh lebih jauh daripada yang pernah dijelajahi oleh manusia. Beribu-ribu kilometer. Oh, kita sudah melihat ada bulan. Kemudian kita melewati planet-planet yang lain dan melihat, oh, kita pun melewati matahari kita dan bintang-bintang yang lainnya. Dan matahari kita menjadi salah satu daripada jutaan bintang-bintang di langit. Dan bintang-bintang ini sesungguhnya merupakan suatu kelompok. Ini adalah bagian daripada mega bintang, gugus bintang besar. Dan di antara bintang-bintang ini ada juga planet-planet yang ada kemungkinan bisa juga ada kehidupan. Dan inilah gugus bintang kita, bermiliar-miliar bintang. Masih satu gugus, namanya Bima Sakti. Luar biasa, luar biasa. Masih bintang kita, masih gugus bintang kita. Sangat besar sekali, namanya Milky Way. Bima Sakti, masih, kita masih berada di antara bintang-bintang, serumpun kita. Ada gas-gas juga, dan miliar-miliar bintang dengan jaraknya sangat jauh sekali. Dan teruslah gugus bintang ini gugus bintang. Dan lihatlah gugus bintang ini, besar sekali. Sangat besar, tetapi bisa semakin mengecil juga, semakin jauh. Wah, ini gugus bintang kita. Dan banyak lagi gugus-gugus bintang yang lain. Bayangkan, saudaraku. Ini luar biasa. Ada miliar-miliar bintang di dalam titik-titik yang kecil itu. Kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Lihat, ini adalah kumpulan daripada banyak sekali bintang-bintang. Dan kelihatan seperti bintang sekarang ini, titik-titik kecil, semakin jauh, semakin jauh. Dan lihat bahwa ini kelompok-kelompok mega bintang juga semakin jauh. Inilah yang kita lihat.
Luar biasa, saudara. Melihat bintang ini, apa artinya asam urat? Kita terus menjauh, belum sampai di ujung dari alam semesta. Semakin jauh, sudahlah, kita kembali saja. Melalui mega bintang ini, kita terbang terus ke gugus bintang Bima Sakti. Masuk ke dalam, terus. Mulai mencari mana matahari kita, mana gugus planet-planet kita. Ini matahari kita. Ini bulan, ini planet-planet. Ini bumi, ini rumah kita. Wah. Kita datang, kita lihat ke rumah kita. Kita turun terus ke satu dataran. Jadi kita pulang ke rumah, ujung dari alam semesta belum kita capai. Tetapi inilah angkasa yang begitu luas. Kita coba untuk melihat akan alam semesta ini. Dan kita melihatnya dengan teleskop seperti ini, jauh sekali. Ini yang paling jauh. Kita cari titik yang paling jauh dengan teleskop. Kita melihat titik-titik cahaya yang sudah berasal dari bintang-bintang itu. Dan paling jauh adalah seperti ini. Inilah pemandangan alam semesta. Inilah ujung yang mampu cahaya teleskop itu mencapainya. Di seberang itu masih belum bisa. Tapi pasti ada. Nah, inilah gugus bintang. Di tempat yang paling jauh, ini ada gugus bintang. Jadi berapa besar akan jagat raya ini tidak bisa diketahui. Dan disinilah hukum-hukum fisika berlaku. Jadi kita mau ke ujungnya, bagaimana caranya? Oke, baik. Oke, baiklah saudaraku yang kekasih, kita mulai dengan kata-kata yang pertama dalam kitab Musa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba kita terjemahkan dalam bahasa ilmiah. Pada mulanya, waktu, Allah penyebab utama jagat raya. Dialah pemeran, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia tidak diciptakan, malah Dia yang menciptakan, Dia yang menciptakan. Mencipta adalah suatu tindakan memulaikan sesuatu. Langit, ruang, bumi, zat atau materi. Jadi bayangkan saudara, dimensi-dimensi dasar fisika itu ada di ayat yang pertama dari buku Kejadian. Kejadian 1 ayat 1, waktu di mana penyebab utama jagat raya melakukan tindakan di dalam ruang dan menghasilkan benda atau zat. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya. Wah, bayangkan. Belum diciptakan apa-apa, tapi sudah ada samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sebelum
Tuhan menciptakan apapun, roh Allah melayang-layang di atas air. Apa itu air? Apa itu ruang? Apa itu roh Allah? Air itu adalah hidrogen 2 dan oksigen 1. H2O. Bayangkan saudaraku yang kekasih, ini adalah molekul dasar pencipta tubuh manusia. Karbohidrat, protein, dan lemak dasarnya dari H2O tambah CO2. Kita boleh mengerti, nanti turunannya asam urat dan protein dan hal-hal lagi yang lain, kolesterol, gula, dan lain-lain. Tapi dasarnya adalah air dan karbon. Karbon oksida ditambah dengan hidrogen oksida, jadilah zat yang pertama, yaitu, nanti sebentar kita mundur dulu kepada ada ruang, suatu kekosongan, suatu hal yang belum ada apa-apa, gelap, tetapi sudah ada suatu zat pribadi agung yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau roh Allah. Boleh mengerti itu? Baru entah dari mana tidak disebutkan bahwa ada samudera raya, ada permukaan air. Sudah ada air. Kapan air diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan? Ya, tidak diungkapkan di dalam kitab Musa pertama ini. Hanya disebutkan saja, dan kita secara iman percaya aja. Roh melayang-layang di atas hidrogen 2, oksigen 1. Nanti kita coba lihat, ya. Kita coba lihat. Apa itu ruang kosong? Itu jagat raya, itu alam semesta. Oke, kita paham hal tersebut. Apa itu roh Allah? Ini kita tidak paham. Saya pun tidak bisa menerangkan. Saya hanya bisa terima. Dan roh Allah melayang-layang di atas air, atas hidrogen oksida. Roh Allah itu nggak mengerti kita. Kita manusia biasa mau mengerti Allah. Orang yang ateis, orang yang ilmiah, tidak percaya Tuhan. Saya nggak bisa ngerti apa itu Tuhan. Apa itu roh. Gaib-gaib itu. Ya kita harus terima bahwa itu ada. Oh dia mempunyai pikiran. Oh dia maha adil, maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, maha pemurah, maha benar. Semua yang baik-baik saja. Itulah Allah. Itulah roh Allah. Nah itu kembali ke agama. Agama akan menerangkan sesuai dengan versi masing-masing. Buku kudus, buku suci masing-masing. Alkitab, Al-Quran, Weda, dan buku-buku lainnya. Nah, saudara harus menentukan sendiri, saudara mau percaya alam semesta, saudara mau percaya roh Allah, saudara mau percaya ada air ini akan membentuk dengan karbohidrat, gula yang pertama, gula akan membentuk protein dan lemak. Unsur awalnya air. Saudara ambil air, isap dengan tumbuhan, daun akan menangkap CO2, dan di daun itu dibentuklah gula. CHO. Jadi HO tambah C. Nah, C adalah yang namanya organik. Semua makhluk hidup pasti mempunyai C atau karbon. Sehingga itu yang namanya organik. Makhluk hidup itu organik. Artinya mempunyai karbon. Kenapa karbon dipilih oleh Allah, oleh Tuhan? Saya nggak tahu. Saya hanya harus percaya aja. Dan kemudian nitrogen. Nah, itu terjadilah asam urat. Amino, amina, dan asam urat. Xantin, dan menjadi asam urat. Tapi itu dasar kimianya. Harus percaya. Air hanya 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Awal kehidupan adalah gula, 3 unsur, CHO. Protein, CHO tambah NSP. Kalau saudara petani tahu pupuk NSP. Nitrogen, sulfur, fosfor. Nitrogen, belerang, dan fosfor. Digabungkan jadi protein. Luar biasa, ya. Saudara mulai mengerti. Mulai sedikit mulai mengerti. Apa itu air? Air itu adalah 2 molekul hidrogen yang kecil dengan 1 molekul oksigen yang besar. Inilah namanya air. Kenapa modelnya bentuk begini? 2 kecil dan
satu besar. Ini adalah dia punya diagram. Saudara minum air, minum air, minum air. Ketahuilah bahwa roh Allah melayang-layang di atas molekul-molekul ini. Nanti kita lihat videonya. Perhatikan mengenai struktur daripada air. Air terdiri dari hidrogen 2 dan oksigen 1. Susunnya seperti ini. O dengan dihubungkan oleh H. Nah, ini menurut rumus pakai bola dan stick kelihatan. Dengan ruangnya dia punya bulatan itu seperti ini. Kenapa? Karena ada inti positif dengan elektron-elektron yang berputar-putar sehingga ini air adalah bentuknya seperti tadi. Saudara mulai mengerti elektron dengan proton yang positif di tengah. Elektron ini berputar-putar mengelilingi. Nah, dia punya nilai oksigen itu negatif dan hidrogen itu positif. Sehingga negatif dan positif itu akan saling tarik-menarik. Nah, ini dua molekul air. Mengapa air itu begitu lengket satu dengan yang lain? Susah dipotong, dia bercair ya. Ini karena sifat ini. Dia ada ikatan hidrogen antara O dan hidrogen saling tarik-menarik. Sehingga mengapa air itu suka mengalir seperti itu ya. Nah, baik. Oke. Oke, ini sudah tadi. Kita lanjut. Ini molekul-molekul air. Dia beredar-edar kemana-mana. Ingat, makanan kita pasti dibentuk dari air. Karena di akar-akar daripada akar-akar dari tanaman itu mengisap air dan digabung dengan CO2. Oke, kita lanjut. Ini adalah molekul air. Kita lihat sifat-sifat daripada air dulu. Mengapa air sangat perlu untuk kesehatan? Nah, hidrogen terikat. Nah, dia mempunyai tarikan oksigen kepada hidrogen. Nah, ini molekul air yang lain datang, akan menempel ke seperti itu. Kemudian datang lagi yang lain dan menempel seperti demikian. Inilah ikatan-ikatan daripada hidrogen di dalam air. Bagaimana mereka bekerja. Nah, inilah air yang bercampur-campuran, yang bergerak-gerak dia punya molekul. Ini sangat penting sekali. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan lupa minum. Minum air putih, bukan air-air yang dicampur-campur warna-warna yang lain. Air putih adalah dasar daripada kehidupan. Jadi saudara mau sembuh dari asam urat, harus minum air banyak. Oke. Nah, itulah gerakan-gerakan daripada air. Baiklah saudara, kita belajar sedikit. Air adalah suatu zat yang terdiri daripada unsur kimia hidrogen dan oksigen. Berada dalam bentuk gas, cair, atau padat, es. Ini adalah suatu senyawa yang paling banyak dan paling penting. Tidak berasa, tidak berwarna, cair pada suhu
kamar, tetapi bisa melarutkan banyak zat yang lain. Wah, air. Apakah semua makhluk hidup dibuat oleh air? Air adalah kehidupan. Semua makhluk hidup, semua organisme hidup, paling banyak bagiannya adalah air. Manusia 60%, ikan 80% air, tumbuhan 80-90% air, semangka, ya, pepaya itu air melulu. Air sangat penting bagi semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel hidup. Itu penting untuk memproduksi makanan. Air harus ada untuk menciptakannya. Dan bagian daripada semua lingkungan ekosistem, ya, lingkungan tempat hidup namanya ekosistem. Semua lingkungan untuk hidup harus ada air. Kering nggak bisa ada kehidupan. Air harus dalam bentuk yang cukup. Makhluk-makhluk hidup perlu air untuk bisa survive, bertahan hidup. Banyak ahli-ahli percaya bahwa bila mana ada kehidupan di luar bumi, air harus ada di lingkungan tersebut. Di bulan atau planet tersebut harus ada air. Semua organisme yang memakai oksigen perlu air untuk membantu pernapasan mereka. Organisme tertentu seperti ikan hanya bisa bernapas dalam air. Apakah air adalah bagian dari makhluk hidup? Ingat bahwa semua makhluk hidup itu hidup. Semua organisme itu hidup. Sedangkan air, angin, tanah, dan ya udara itu tidak hidup. Kalau Anda adalah makhluk hidup, maka Anda perlu tumbuh-tumbuhan untuk makanan dan juga memiliki Anda membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Apakah makhluk hidup itu? Ini adalah suatu organisme yang mempunyai struktur terorganisasi, dia beraksi terhadap rangsangan, dia bisa bereproduksi atau berkembang biak, boleh bertumbuh, boleh menyesuaikan diri, dan menjaga keseimbangan di dalam dirinya, homeostasis. Itu makhluk hidup. Suatu organisme dengan demikian, apakah hewan, tumbuhan, jamur, atau suatu bakteri, protozoa, atau suatu makhluk yang sudah punah, itu ada. Dan makhluk hidup ini dibuat kelas-kelasnya berdasarkan struktur daripada subsel mereka. Oke, baiklah. Jadi kita sudah tinggalkan mengenai air. Nah, sekarang hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Apa itu terang? Secara ilmiah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu berdasarkannya terang itu dari gelap. Gelap itu tempat tidak ada terang. Terang Allah menamai siang, gelap itu malam. Muncullah siang dan malam, siang dan malam. Apa itu terang? Nah, saudaraku, terang itu adalah foton. Foton itu bukan elektron, tetapi adalah muatan energi untuk membuat elektron yang mempunyai energi rendah menjadi lebih tinggi. Jadi bila mana suatu benda menjadi lebih berenergi, itu karena kemasukan dengan foton. Bila mana dia menurun energi, keluarlah foton atau bercahaya dia. Jadi satu benda kalau Anda pukul kemudian bercahaya berarti energinya hilang. Tapi bila mana saudara kasih sinar matahari kepada satu benda, benda itu akan naik dia punya level energi. Mari kita lihat apa artinya daripada foton ini. Jadi foton adalah paket-paket cahaya. Coba Anda menyalakan Anda punya lampu atau senter LED. Ada efek daripada listrik, foto listrik.
Jadi, saudara bisa melihat bahwa cahaya itu terdiri dari foton-foton. Dia mempunyai sifat gelombang dan sifat zat padat. Jadi, banyaknya daripada cahaya ini semakin terang, bila mana frekuensinya itu semakin tinggi, artinya semakin pendek dia punya gelombang-gelombang. Jadi, cahaya itu ada spektrumnya dan ada efek listriknya. Jadi kalau gelombang cahaya yang sangat pendek, minus 16, dengan semakin panjang radio semakin kurang kekuatannya. Tetapi yang sebelah sini, sinar X itu semakin kuat, merusak. Gelombangnya pendek itu kuat sekali untuk merusak. Jadi saudara, untuk mengerti mengapa Tuhan menciptakan cahaya itu penuh kuasa, penuh energi. Dan dia ada gelombang panjang yang lemah dan gelombang yang padat kecil yang sangat tinggi daya tembusnya, sinar X dan lain-lainnya. Ini ciptaan Tuhan, sinar ini. Jadi satu zat bila mana dialirkan listrik akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya-cahayanya itu akan ada gelombang-gelombang tertentu. Dia bergetar di titik-titik ini. Sehingga dia memberi warna tertentu dan sifat tertentu. Jadi elektron ini kalau dia meluas, melebar, naik kepada energi lebih besar, dia akan menyerap cahaya. Tapi kalau dia turun, dia akan mengeluarkan cahaya. Jadi akan pijar. Jadi ini kalau pakai cahaya apa akan menggerakkan elektron-elektron. Jadi cahaya ini akan menggerakkan elektron lapisan luar daripada satu atom. Jadi cahaya itu ada bagian daripada benda dan juga dia adalah gelombang. Jadi kita bisa ketahui jadi kalau kita membuat gelombang itu semakin pendek, semakin tinggi dia punya frekuensi, itu semakin banyak energi. Semakin panjang, semakin merah, semakin panjang gelombang, semakin lemah. Semakin ke ungu, semakin itu semakin tinggi daya tembus daripada gelombang cahaya tersebut. So this is our formula. Energy of a photon is Planck's constant. Mari kita lihat lagi mengenai cahaya ini. Teori daripada gelombang dan cahaya. Energi mengalir sebagai gelombang, tetapi dia juga adalah bukan hanya gelombang, tapi juga partikel. Nah, jadi saudara lihat, yang sebelah kiri ini gelombang-gelombang yang berbahaya untuk kehidupan. Bisa bikin kanker, bisa membunuh.
Gamma ray sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan. Sinar X sangat berbahaya juga. Ultraviolet, ini mempunyai efek membunuh kuman dan juga menghasilkan vitamin D dalam tubuh kita. Semakin kanan, semakin merah, itu hanya mengeluarkan panas saja. Tetapi yang sebelah ke kiri ini. Nah, ini gelombang-gelombang air, ya. Nah, mempunyai gelombang-gelombang. Jadi ada gerakan naik turunnya dan dia ada gerakan ke sampingnya. Cahaya juga demikian. Jadi dia bergerak sambil dia naik turun. Jadi gelombang-gelombang ini akan terjadi bila mana dia naik turun. Jadi demikianlah foton akan mengeluarkan akan gerakannya. Jadi demikianlah cahaya yang pelan dengan yang cepat. Kalau bergerak pelan, gelombangnya panjang, semakin naik turun lebih cepat, maka gelombangnya lebih pendek, frekuensinya lebih tinggi, dan itu lebih berbahaya, lebih berenergi. Kenapa demikian? Inilah kuasa keajaiban Tuhan, menghasilkan cahaya. Oke, baik, kita loncat saja. Nah, kemudian berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Nah, maka air menjadikan cakrawala, memisahkan air di bawah cakrawala, air yang di atas. Cakrawala itu langit. Lalu Allah membuat yang kering darat dan yang kumpulan air disebut laut. Lalu Allah menghasilkan tumbuh-tumbuhan, itulah hari yang ketiga. Jadi bayangkan saudara-saudara, air ada dulu, cahaya ada dulu, kemudian air, cahaya, kemudian ada daerah yang kering, darat, dan kemudian basah atau laut, kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu adalah CHO tambah NSP, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Nah, kita mulai lihat. Sekarang kita berbicara makanan kita. Tumbuh-tumbuhan itu makanan bagi makhluk yang namanya hewan dan manusia. Tapi mereka semua datang dari air dan juga dari karbon dioksida. Kena foton, bayangkan sinar matahari kena di daun, maka air yang dari akar akan bertemu dengan karbon dioksida dari udara, dimasak di daun, menghasilkan gula. Gula adalah unsur awal. Jadi gula, tubuh pasti bisa mengelola gula. Gula diubah berikut-berikut jadi protein, jadi lemak. Salah satu protein menghasilkan xanthin, asam amino, dari protein, xanthin, dan kemudian jadi asam urat. Dan asam urat kalau berlebihan jadilah penyakit kita. Gula kalau berlebihan jadilah penyakit kita. Jadi kok Tuhan mengaturnya dalam bentuk yang begitu normal? Tapi inilah dari kitab suci. Nah, kemudian hari yang keempat terjadilah matahari, bulan, dan bintang. Ya, cahaya besar matahari menguasai siang, cahaya kecil menguasai malam yaitu bulan, lalu kemudian bintang-bintang. Itu hari keempat. Kemudian hari yang kelima binatang laut dan burung. Loh, kok ada ya binatang laut, ikan-ikan, belut, udang, kepiting, dan ada burung-burung macam-macam, unggas, bangau, ya, burung pipit, ayam, bebek, ya. Nah, tetapi yang lebih indah adalah hari yang keenam. Segala jenis binatang di muka bumi. Lalu setelah itu Tuhan menciptakan lagi manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Mereka berkuasa atas ikan, burung, ternak, seluruh bumi, segala binatang melata melayang. Manusia ini adalah makhluk termulia, menguasai semua yang lainnya. Tapi dibentuk dari apa? Dari makanan kita ini. Nah, ayat berikutnya. Ya,
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan bilang, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah atas semua yang lain. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji, dan buahnya berbiji menjadi makananmu. Biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian, karbohidrat, protein, dan lemak, vitamin, mineral ini. Kemudian, sampai segala binatang di bumi, segala burung di udara yang aku berikan tumbuhan hijau, sayur, bukan makanan manusia. Loh, kok sekarang kita makan kangkung? Iya, itu sejarahnya berubah. Sekarang kita makan, tapi awal di Taman Firdaus, di awal kita makan biji-bijian. Loh kok saya sekarang encok, saya nggak boleh makan biji-bijian dong, nggak bisa makan kacang, ini sayur dan buah. Nah, saudaraku, mari kita coba menggali dan kita mencari tahu. Apakah karena kita banyak makan kacang? Apakah karena kita banyak makan kedelai? Apakah kita karena memakan banyak bayam-bayam, sayur-sayuran, daun-daun hijau, sehingga kita mengalami diabetes, kita mengalami asam urat? Tidak. Daging-dagingan dan lain sebagainya. Jadi semakin kita kembali kepada kodrat, semakin kembali kita pada rencana mula-mula, kita semakin sehat. Saudara boleh mengerti itu? Terima dengan iman. Kurangi daging-dagingan. Kurangi yang diolah oleh manusia. Balik kepada ini. Belajar untuk merasa enaknya daripada biji-bijian, buah-buahan, dan juga nanti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi apakah makanan manusia? Biji dan buah. Apa makanan binatang? Tumbuhan hijau, sayuran. Nanti setelah jatuh dalam dosa, tidak cukup hanya makan buah dan bijian, sayuran. Nanti di Kejadian 3:18 kita baca itu. Tapi sekarang kita tahu kalau kita makan banyak sayur-sayuran, sehat. Nggak usah takut COVID, nggak usah ini. Jangan makan banyak daging-dagingan, protein tinggi, lemak-lemak tinggi. Kita tidak butuh protein yang banyak sekali. Kita tidak butuh lemak yang banyak sekali. Kita butuh sayuran dan buah-buahan, biji-bijian. Jadi, mengapa terjadi encok? Karena kelebihan asam urat. Baik, saya akan mengambil satu artikel mengenai terapi encok yang terkini atau yang sesuai dengan penelitian terbaik sekarang. Ya, bagi berikut. Oke, baik. Baiklah, saudaraku, ini adalah mengenai pengobatan daripada asam urat, hiperurikemia, asam urat yang tinggi. Baik, saya akan langsung saja ke bagian yang paling akhir. Pengobatan asam urat. Jadi obat-obat yang paling sering adalah allopurinol, tetapi ini adalah jenis obat yang dibuat untuk asam urat. Telah ditunjukkan bahwa antioksidan-oksidan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan mempunyai potensi anti-encok. Penyelidikan di laboratorium menunjukkan bahwa inilah kandungan daripada tumbuh-tumbuhan ya. Flavonoid, alkaloid, minyak-minyak esensial, senyawa fenolik, tanin, glukosida iridoid, dan kumarin mempunyai efek anti-encok dengan cara mereka menghambat akan xanthin oksidase, yaitu suatu enzim yang merubah xanthin menjadi asam urat ya. Jadi ini adalah satu enzim XO yang menghasilkan asam urat yang berlebihan. Maka dengan kita memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung flavonoid, alkaloid, essential oil, phenolic compounds, tannin, iridoid glucoside, kumarin, itu bisa mencegah akan asam urat ini. Senyawa fenolik dan flavonoid menghambat produksi asam urat, mempunyai efek anti radang. Nah, jadi ini adalah temuan-temuan yang baru. Selain itu, bukti-bukti terbaru baru-baru ini menunjukkan bahwa potensi
obat untuk polifenol alami seperti bergamot derived polyphenols, selain sendirian atau dikombinasikan, akan mengatasi daripada oksidatif stres yang berhubungan dengan faktor jantung. Nah, saudaraku, ternyata bahwa kalau asam urat tinggi itu bisa menyebabkan endotel itu rusak dan terjadilah penyakit jantung. Ya, ini salah satu temuan. Kemudian efek dari polifenol sebagai penghambat xanthin oksida, ini merubah xanthin menjadi asam urat, dan dia menangkap akan radikal-radikal bebas, perusak-perusak di dalam tubuh, mempunyai efek yang baik. Jadi, kerusakan jaringan, radang, dan oksidatif stres. Selain itu juga, ada suatu dugaan mengenai terapi yang lain menggunakan XO inhibitor, sekarang allopurinol, dikombinasikan dengan oksidan. Jadi, ada usulan bahwa obat tradisional allopurinol itu bisa sangat membantu daripada kita sekalian, ya, untuk kalau orang asam urat lebih tinggi. Baik, jadi saya berakhir sampai di sini dulu. Bagi saudara-saudara yang mau menanyakan mengenai asam urat ini dan dasar-dasarnya, mari kita belajar bagaimana asam urat ini dihasilkan di dalam tubuh dan mengapa dia berlebihan. Ya, demikianlah, dan kami kembalikan kepada Bapak Glenn. Tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian yang memiliki pertanyaan atau mau untuk berkonsultasi dengan narasumber kita, Dr. Ruben Supit, pada malam hari ini. Kami memberikan kesempatan, dipersilakan. Bisa melalui kolom chat, bisa juga melalui dengan mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan secara langsung. Jadi kita tiba pada bagian tips konsultasi saat ini. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Selamat malam Dr. Ruben. Apakah trigger finger juga termasuk disebabkan asam urat tinggi atau kolesterol? Apakah ada hubungannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Trigger finger, jadi kalau saudara membengkokkan akan jari, kemudian agak kaku, dia seperti tidak mulus ya, pas dia membuka trigger finger. Jadi trigger finger itu beda dengan asam urat atau encok yang tinggi. Ini ada disebabkan oleh karena sendi ini licin dan bagus, ya, sehingga bisa bergerak. Tetapi bila mana terjadi gepeng atau dia punya sendi ini sudah mulai tidak licin, tidak bulat, mulai gepeng, sehingga dia punya sudut mulai terganggu, sehingga dia sama seperti trigger ya, kalau menarik pelatuk, dia itu mulai retak-retak gitu ya, tidak merata. Jadi itu adalah karena tidak permukaan sendinya itu tidak mulus lagi seperti sedia kala. Ini adalah awal daripada osteoartrosis, ya. Jadi mulai terjadi degenerasi daripada sendi di jari tersebut. Jadi itu proses penuaan, itu disebabkan oleh karena kerusakan daripada tulang rawan di tempat itu dari berbagai hal. Jadi sebelum itu terjadi, kita boleh menggerak-gerakkan sendi ini, ya. Kalaupun sudah mulai terjadi seperti itu, kita celup air hangat kita punya tangan, ya. Kemudian kita mulai urut, kemudian kita mulai bengkok-bengkokkan. Bila mana orang di dalam tubuhnya darahnya banyak asam, memakan banyak makanan-makanan yang bukan sayur-sayuran dan buah-buahan, protein, lemak, dan lain sebagainya, maka tulang-tulang juga bisa mulai mengalami degenerasi yang lebih cepat.
ya, bergenerasi lebih cepat. Jadi trigger finger atau kekakuan daripada jari-jari ini, terutama jari telunjuk ya, sudah mulai, itu menunjukkan bahwa ada proses degenerasi daripada sendi tersebut. Jadi itu beda dengan encok. Kalau encok adalah timbunan daripada tepung-tepung putih, kristal-kristal asam urat. Ya, jadi beda dengan asam urat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan saat ini kami berikan kesempatan untuk penanya secara langsung. Kami lihat sudah ada beberapa orang yang mengaktifkan mikrofon. Silakan untuk memberikan pertanyaan pada bagian konsultasi. Persilakan. Oke, belum? Ya. Mungkin melalui chat kami berikan kesempatan untuk menanyakan secara tertulis. Silakan. Kalau tidak, kita akan mengakhiri. Ya. Ya, mungkin pada malam hari ini saya masih memberikan hal-hal yang dasar. Nanti minggu depan kita akan mengupas mengenai makanan-makanan dan bagaimana itu akan menghasilkan asam urat di dalam diri kita. Dan bila mana itu tinggi, maka itu akan menyebabkan hiperirisemia, akhirnya encok yang berlebihan. Ya, jadi pada malam hari ini kita membawakan mengenai sesuatu hal yang sangat baru mungkin bagi sebagian kita, dan saya pun masih baru bagi saya untuk menemukan bahwa bukan hanya allopurinol, tapi ada tumbuh-tumbuhan yang tadi disebutkan yang bisa membantu. Nah, kemarin kami bertemu dengan orang yang encok sudah bertahun-tahun. Dan ya, minggu yang lalu kita ketemu dengan teman yang dia punya benjolan putih-putih itu sudah keluar sakit sekali ya. Dan beliau ya hari Senin kita ketemu dengan beliau. Itu teman kita. Udah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh dari asam uratnya. Istrinya bilang bahwa dia tidak bisa tahan, dia punya makanan protein itu. Lalu saya bilang kepada dia, saya baca bahwa tuna, alkohol, dan tuna. Waduh, dia bilang tuna. Saya suka makan cakalang. Saya pun baru tahu. Jadi, saudaraku, bukan saya anti cakalang. Tetapi silahkan coba, kalau saudara mengalami asam urat tinggi, coba saudara periksa apakah saudara makan tuna. Karena itu adalah penelitian-penelitian terbaru. Dulu, orang menduga-duga, makan kacang, bayam, kol, ya, dan seperti itu. Tetapi yang ditemukan tahun 2014 bahwa yang paling tinggi adalah seafood, yang kedua adalah jeroan. Tetapi tahun lalu saya buka artikel kok ikan cakalang termasuk di dalam hal tersebut. Dan sedangkan kita di Manado, maaf bagi kita yang di daerah Sulawesi Utara, cakalang itu adalah diet utama kita. Tidak semua orang kena asam urat, ya, tapi 1-2 orang kena. Nah, saya sangat tertarik untuk mau mencoba meneliti, mencari tahu apakah ada kebenaran bahwa hal ini bisa terkait dengan tingginya encok, atau orang Manado bilang penyakit supi, ya, bukan supit ya, supi ya, itu ada kaitannya dengan tuna. Nanti minggu depan mungkin saya akan buka itu. Nah, kalau Pak Wauruntu, saya kira dia juga paham mengenai hal-hal seperti ini. Tapi saya mau kejar Pak Wauruntu juga. Ya. Kita belajar sendiri, karena materinya itu ada, saudara. Ada di artikel-artikel, itu bisa ditemukan, tapi kita harus buktikan. Karena saya adalah orang yang mau teori, tetapi harus ada bukti.
Jangan katakan, oh makan kacang, makan ini. Nah, Pak Warun itu sudah katakan, orang yang makan kacang lalu sakit sendinya itu bukan karena asam uratnya, tapi asam oksalatnya. Nah, itu juga saya mau cari tahu juga. Karena memang ada orang yang bilang, dok saya nggak bisa ya. Saya vegetarian ini, tapi kalau saya makan bayam, saya punya sendi-sendi itu sakit ya. Nah, jadi terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Ya, saya lihat tadi ada pertanyaan di depan situ ya, Pak Glenn ya. Ya, ini pertanyaan lanjutan. Bila sudah terjadi kekakuan jari, bagaimana solusinya? Iya, oke. Jadi sebelum terjadi kekakuan jari-jari itu, kita harus menggerak-gerakannya. Kalau dia masih di dalam tahap-tahap yang normal, saya menganjurkan dicelup di air panas beberapa kali sehari, terutama pada malam hari sebelum tidur. Kemudian digerak-gerakkan, diurut sendi-sendinya, lalu dicoba dibengkok-bengkokkan, direntangkan, ditekuk, direntangkan untuk melihat dia punya sendi ini, ya. Nah, lalu hindarilah makanan-makanan yang menghasilkan oksidasi-oksidasi dan keasaman daripada tubuh kita. Nah, tentu kita tahu makanan-makanan apa, mungkin minggu depan bisa dibahas mengenai makanan-makanan yang menghasilkan oxidative stress. Nah, tadi ada 3 kata yang disebutkan di dalam terapi. Oxidative stress salah satu penyebab daripada gangguan-gangguan di dalam tubuh. Peradangan, inflamasi dan oxidative stress. Ini 2 faktor penuaan yang luar biasa. Ya, jadi hindari oxidative stress dengan apa? Buah-buah dan sayur-sayuran. Ya, minum air putih yang cukup. Oxidative stress akan diatasi. Ya, jadi mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Kalau kebas-kebas, apakah gejala asam urat? Oke, baik. Adalah suatu kebiasaan umum bahwa orang-orang awam menyebut kalau sudah sakit-sakit sendi atau kebas, oh ini asam urat, ya. Jadi mungkin saya bisa menganjurkan sebutkan itu rematik, ya. Jadi nyeri di sendi itu bisa, yang sering berulang-ulang kali bisa disebutkan rematisme atau rematik. Rematik itu sebagian karena asam urat, sebagian karena osteoartritis atau karena penuaan atau degenerasi daripada Tuhan, orang bilang pengapuran tulang. Ada juga oleh karena peradangan, ada juga karena imun seperti rheumatoid arthritis, itu karena diserang antibodi-antibodi kepada sendi gitu. Selaput sendinya diserang oleh antibodi-antibodi, oleh peradangan-peradangan. Dan lain-lain. Infeksi juga bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, kalau dia kebas-kebas, bisa karena aliran darah yang kurang lancar, bisa oleh karena gangguan daripada sensasi saraf-sarafnya terganggu. Ya, nah, jadi tidak selamanya kebas itu langsung terkait dengan asam urat. Bahkan itu kecil, hanya sedikit asam urat yang kebas-kebas ya. Kasus asam urat itu biasanya sudah sangat sakit, ya langsung kepada sakitnya. Bahkan tidak bergejala kalau masih stadium yang awal-awal. Nah, ya seperti itu. Jadi saya menganjurkan agar orang awam kalau ada nyeri-nyeri di sendi, lebih baik menyebut saya sedang mengalami rematik. Artinya sendinya bengkak, nyut-nyut, berdenyut-denyut, dan sakit luar biasa. Nah, itu kemungkinan rematik, belum tentu karena asam urat. Tapi orang selalu atau sangat umum mengatakan, oh nyeri sendi, asam urat, langsung asam urat. Ya, padahal itu adalah rematik, belum tentu asam urat. Ada rematik asam urat, ada rematik yang non asam urat, dan non asam urat itu yang lebih sering terjadi. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau memastikan, periksa kadar asam urat. Nah, sehingga kita bisa tahu kita nyeri sendi, kebas-kebas, kaku-kaku, tapi itu sebenarnya bukan karena asam urat.
Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam dokter, saya mau tanya di luar topik. Kalau HB saya 8, obatnya apa dan makanan untuk meningkatkan HB apa ya? Oke, baik. Kalau sudah berusia lanjut, kalau sudah usia lebih lanjut, sudah 70, 80 tahun, penyerapan daripada zat besi agak lebih sulit, ya, sehingga bisa disebabkan oleh karena penyerapannya akan hal itu. Makanan-makanan yang membantu akan penyerapan daripada zat besi itu, ferritin itu, adalah dari golongan daun-daun hijau dan buah-buahan yang berwarna merah, seperti beet, seperti buah naga, itu mengandung hal tersebut. Namun, selain daripada nutrisional, kita boleh periksa juga faktor yang lain. Apakah produksi daripada sel darah merah kita, kemudian apakah penghancuran daripada sel darah merah kita, kemudian apakah kehilangan darah, ya. Nah, yang sering saya temukan selain nutrisional adalah karena cacing, ya. Ada yang kekurangan darah itu bisa disebabkan oleh karena berbagai hal, termasuk cacing. Dikasih obat cacing, gula darah merah darahnya akan naik, ya, HB darahnya naik. Jadi ada baiknya kalau mengalami hal tersebut diperiksakan dulu karena faktor-faktor tersebut bisa terjadi. Gizinya, produksi daripada HB-nya kurang, sumber HB-nya kurang, ada penyakit atau gangguan lain, kerusakan-kerusakan daripada sel darah merah, atau proses pelannya penciptaan dari hemoglobin tersebut. Jadi masih banyak penyebab-penyebabnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada eh, penanya secara langsung. Oke, masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Dokter, kalau mau memeriksakan trigger finger, sebaiknya ke dokter syaraf atau dokter tulang ya dok? Ini suami saya juga dengkulnya kalau naik tangga juga sakit. Ini jenis kekakuan sendi juga kah? Oke, jadi kalau untuk trigger ke dokter bedah atau ke dokter tulang, itu yang lebih baik. Sakit pada sendi waktu naik tangga, atau misalnya pada waktu kita jongkok, atau kita mau sujud, mau sholat misalnya, lalu kita dari posisi duduk mau berdiri, sakit itu biasanya osteoartrosis atau osteoartritis, penuaan daripada tulang, degenerasi daripada tulang. Ya, jadi itu adalah karena di antara tulang ada suatu lapisan tipis yang selicin porselen, namanya kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan ini yang menjaga agar tulang itu tetap licin antara sendi-sendi tersebut. Bila mana menipis, sangat menipis, sampai sudah tulang gesek dengan tulang, nah di situ sakit. Nah, dikasih obat anti rematik, anti nyeri, itu hanya sementara. Dia akan kambuh lagi. Jadi, hati-hati kalau sudah berusia lanjut kepada osteoporosis atau pengeroposan dari rongga tulang. Dan osteoartrosis atau osteoartritis, menipisnya tulang rawan. Nah, kalau tulang rawan ini hilang sama sekali, maka permanen. Nyerinya itu akan terus-menerus. Ya, jadi usahakan agar sebelum terjadi hal tersebut, kita sudah mengatur makanan-makanan kita, terutama yang menyehatkan akan sendi-sendi. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada yang menganjurkan makan squalen atau sirip ikan hiu. Nah, itu mengandung kartilago yang banyak katanya, kondroitin dan lain-lain itu ya.
Katanya itu akan membantu untuk kartilago ini. Ya, nanti kita coba cari materi mengenai tumbuh-tumbuhan apa yang mencegah osteoporosis dan osteoartritis ini. Ya, ini juga terkait dengan sakit-sakit sendi dan minggu depan kita akan membahas mengenai hal tersebut ya. Kita akan bicarakan mengenai makanan-makanan yang baik untuk mencegah asam urat ataupun digunakan menyembuhkan asam urat dan juga osteoporosis, osteoartritis. Ya, pengapuran tulang atau penuaan daripada tulang. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih dokter. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya sakit dari pinggul sampai ke paha. Saya periksakan ke dokter apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Sakit dari pinggul sampai paha, sakit itu bisa pada sendi, pada tulang. Sakit itu juga bisa pada dia punya otot. Bisa juga pada dia punya fascia atau dia punya urat-urat, ya urat tendon-tendon dan lapisan pembungkus ototnya itu, jadi fascianya. Bisa juga sakit itu karena saraf yang kejepit di tulang belakang. Jadi dijepitnya di tulang belakang, tapi dia menjalar sepanjang perjalanan saraf itu menuju ke bawah, menuju ke kaki. Bisa di depan, bisa di samping, bisa di belakang. Tergantung daripada saraf mana yang kena. Saraf depan atau saraf belakang. Ya, jadi itu bisa. Tapi bisa disebabkan oleh karena urat-urat yang menghubungkan antara tulang otot ya. Nah, di situ bisa mengalami posisi duduk, posisi berdiri dan hal-hal lagi yang lain. Kedinginan, kecapean juga bisa menyebabkan akan gangguan-gangguan hal tersebut. Peredaran darah juga yang kurang baik itu juga bisa menyebabkannya. Ya, jadi kita coba memeriksakan itu dokter akan membantu ya untuk hal tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya dibilang sakit asam urat, lalu diberi obat allopurinol. Sudah 30 hari minum, tapi kok tetap sakit ya di sendi kakinya. Oke, baik. Saya boleh tahu berapa angka ketinggian kadar asam urat yang ditemukan pada awal mendapatkan terapi. Ya, bolehkah dapat angkanya? Ibu Nancy boleh. Ya. 8. Oh, 8. Oke, baik. Kalau 8 itu asam uratnya masih ringan. Ya, asam uratnya masih ringan. Bagi wanita memang angka normalnya 6 ya. Kalau laki-laki angkanya normal 7. Kalau 8 masih mendekati normal. Teorinya adalah bahwa asam urat kalau nanti 89 belum tumpah ke sendi. Dia masih di dalam darah. Tetapi bila mana dia sudah di atas 10, dia 10 dan ke atas, itu baru asam urat itu, kristal-kristal tajam seperti jarum-jarum, itu akan masuk ke sendi dan menyebabkan peradangan yang menyebabkan nyeri yang luar biasa. Jadi, saya punya anjuran teruskan allopurinol untuk asam uratnya, tetapi coba cari penyebab lain daripada nyeri itu. Kemungkinan nyerinya itu bukan karena asam urat itu memang meninggi di atas normal. Tetapi apakah asam urat inilah yang masuk ke sendi dan menyebabkan nyeri-nyeri tersebut? Bisa saja ya, bisa saja bukan. Nah, jadi saya punya pemikiran adalah coba pastikan diagnosanya. Siapa tahu ada kelainan penyerta lain selain daripada asam urat yang bertanggung jawab untuk rasa nyeri tersebut. Kalau memang asam urat, kita akan lihat biasanya asam uratnya itu sudah sangat tinggi ya, di atas 10, baru sendi itu akan sakit. Jadi siapa tahu ini nyeri yang dari sumber yang lainnya. Ya, demikian mungkin dari saya punya pendapat.
Terima Oke, kasih. Terima kasih. ya. Terima kasih. Oke, kami berikan kesempatan untuk penanya langsung. Silakan untuk mengaktifkan kamera dan juga eh, mikrofon. Saya lihat di sini sudah atas nama KC. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, Oh, Bu FT. Evelyn, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Ya, silakan Bu FT. Kalau mau bertanya. Evelyn, silakan mengaktifkan mikrofon, unmute. Selamat malam dokter. Ya, Ya, selamat malam. Dok, pertanyaan saya ya dok, kenapa pemeriksaan asam urat selalu dihubungkan dengan pemeriksaan ginjal? Itu yang pertama ya dok. Apakah orang yang punya penyakit asam urat itu adalah orang yang punya bakat? Maksudnya saya seperti ada orang yang triglyceridnya tinggi, tapi yang lain-lain dia nggak tinggi, jadi menyebabkan dia triglyceridnya tinggi. Apakah asam urat juga seperti demikian? Maksudnya orang yang punya bakat asam uratnya bisa tinggi, kemudian makanan apa ya dok pemicunya? Biasanya kalau orang makan sayur, jangan makan terlalu banyak sayur, nanti kena asam urat loh. Atau kalau misalnya orang yang udah kena asam urat, terus bagaimana pencegahannya dok? Mungkin itu aja ya dokter. Terima kasih, Ya. salam sehat dokter. Ya, salam sehat Bu Evelyn. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, asam urat itu harus cukup tinggi sehingga menyebabkan gangguan di ginjal. Apa yang disebabkan? Apa yang merusak ginjal? Asam urat bila mana sangat tinggi akan menyebabkan endapan-endapan di sendi-sendi, di kulit, di ginjal. Endapan di ginjal itu pertama seperti tepung-tepung. Tepung-tepung ini jadi lumpur, lalu melapis lagi menjadi pasir, melapis lagi jadi batu kecil, batu sedang, batu besar. Jadi asam urat yang mengendap di ginjal bisa menyebabkan batu-batu yang sangat keras. Asam urat, oksalat juga bisa menyebabkan kalsium oksalat, asam urat menyebabkan kalsium urat, uric acid stone. Jadi yang berbahaya dia menyebabkan batu, menyebabkan aliran urina itu terhambat di atas maupun ke bawah. Semakin besar semakin berhambat dan dia bisa merusak jaringan daripada ginjal sehingga akhirnya terjadi kerusakan ginjal dan lama-lama bisa menyebabkan kegagalan ginjal. Ya, jadi itulah bedanya dengan asam urat ini, bahwa pada ginjal bila mana berlangsung lama maka itu bisa menyebabkan batu-batu ginjal dan kerusakan ginjal, bahkan kepada kegagalan fungsi ginjal. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanan-makanan apa yang menyebabkannya? Asam urat itu tidak dipicu oleh tumbuh-tumbuhan. Jarang sekali orang yang vegetarian kena asam urat. Jarang sekali. Tetapi orang yang mengkonsumsi daging-dagingan, jeroan-jeroan, Aku nggak boleh makan apa? itulah yang menyebabkan secara statistik orang-orang itu mengalami akan asam urat tinggi. Kebiasaan dokter-dokter di waktu yang lalu sebelum tahun 2013 bahkan sampai sekarang adalah untuk menyebabkan semua makanan yang purin tinggi akan menyebabkan asam urat tinggi. Itu tidak benar. Nanti minggu depan saya sudah pernah bawakan, tapi saya akan bawakan lagi bahwa purin dari tumbuh-tumbuhan beda dengan purin dari hewan. Bagaimana itu? Tetapi itulah dia punya hasil-hasil penelitian bahwa purin-purin dari bayam, dari brokoli, dari
hal-hal yang nabati tidak menyumbang kepada peningkatan asam urat sebesar daripada jeroan, seafood, bahkan itu alkohol juga ya, dan juga ikan cakalang ya. Jadi itulah hasil penelitian sehingga asumsi atau dengan mudah saja ya, leluasa saja bukan jangan ini, jangan itu asam urat. Itu adalah tidak ada buktinya. Hanya asumsi-asumsi. Kalau saya makan ini sakit, ya. Nah, itu yang menurut Pak Oruntu bukan asam uratnya tapi oksalatnya. Jadi bukan hal tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi asam urat ini harus dihati-hatikan terutama dari sumber-sumber hewani. Ya, seperti itu. Nanti minggu depan saya akan jawab lebih jelas mengenai bahan-bahan makanan apa yang betul-betul memicu kepada asam urat tinggi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih dokter, salam sehat. Ya, selamat malam Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang ada di chat dari Bapak Manalu. Dok, saya setiap bulan cek asam urat. Asam urat saya selalu di atas 7. Sebaiknya saya harus konsumsi makanan apa ya dokter supaya asam urat saya normal? Terima kasih dokter, mohon dibantu. Oke, baik. Jadi bila mana kita mau membantu Pak Manalu, kita perlu untuk membuat pemeriksaan dulu apa-apa yang menyebabkan asam urat itu di angka di atas 7. Ya, jadi minggu depan saya coba menampilkan apa-apa kebiasaan kita atau susunan tubuh atau fungsi tubuh, metabolisme tubuh yang meningkatkan asam urat itu. Ya, kemudian makanan-makanan apa yang meningkatkannya, kemudian makanan-makanan apa yang baik untuk menurunkan dan menormalkan asam urat. Ya, jadi minggu depan kita bicara mengenai hubungan makanan terhadap asam urat dan menurunkannya. Iya, terima kasih. Jadi semoga hadir minggu yang akan datang. Kita akan bicara detail-detail tersebut. Oke. Terima kasih Pak Manalu. Jadi akan dibahas lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik. Pertanyaan kita telah selesai. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini kita akan menutup dengan mendengarkan closing statement dari Dr. Supit. Sekalian dilanjutkan dengan doa tutup. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Asam urat adalah zat kehidupan, salah satu daripada protein, salah satu golongan asam amino berasal dari purin yang menghasilkan xanthin yang menghasilkan asam urat. Itu merupakan fungsi di dalam tubuh dalam kadar yang tepat. Itu adalah bermanfaat karena dia berfungsi untuk tugas-tugas tertentu di dalam tubuh. Tetapi bila mana dia tinggi dan berkepanjangan, dia akan menyebabkan gangguan-gangguan, baik kepada sendi dan juga kepada bagian lain termasuk ginjal. Sehingga dalam jangka waktu bertahun-tahun bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan lain-lainnya. Asam urat ini Tuhan yang buat. Mengapa sampai terjadi kelainan? Ada hal penyebabnya. Ternyata kalau kita kembali kepada rencana Tuhan, makanan biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran, bukan daging-dagingan, apalagi daging-daging daripada hewan-hewan tertentu, maka itu bisa menyebabkan gangguan. Minggu depan kita akan lebih mendalami lagi pola makan, pola metabolisme, jenis-jenis makanan yang menaikkan ataupun yang membantu menurunkan akan asam urat kita, sehingga bila mana kita sudah mengalami keadaan asam urat yang tinggi dan juga disertai nyeri ataupun gangguan-gangguan, itu bisa teratasi. Kiranya Tuhan terus memberkati kita untuk mengetahui lebih baik lagi mengenai bangun alam semesta, bumi,
tumbuhan dan manusia, dan kita menjadi lebih cerdas dan juga mempunyai hati yang baik untuk bisa berpola makan, berpola hidup yang mendukung kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, oke, baik. Mari kita berdoa. Izinkan saya untuk berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah membuat tubuh kami dengan kandungan protein, urin, asam urat dalam kadar yang normal. Izinkan kami untuk tahu bagaimana abnormalitas daripada asam urat ini. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa akibat-akibat yang lebih akan terjadi? Tetapi izinkan kami mengetahui pola-pola yang sehat, menormalkan bahkan menyembuhkan asam urat. Sehingga bila mana kami pun sudah mengalaminya, kami boleh sembuh. Bukan hanya sembuh setengah, tetapi sembuh sempurna seutuhnya. Berkati semua kami yang mengikuti acara ini, berikan berkah-berkah Tuhan, berkat badani dan juga rohani, dan pertemukan kami lagi di waktu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Mohon ampun akan dosa-dosa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, dan doa ini kami bawa di dalam nama-Mu, Tuhan penebus jiwa kami. Amin.